Halo semuanya, balik lagi di kisah cinta horor penuh misteri antara Lilis dan Dapa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan tiap kelanjutan kisah menyeramkan dan bikin baper mereka. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Setelah malam yang mencekam dengan telepon misterius, Lilis dan Dapa mencoba menjalani hari dengan normal. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Di sekolah, suasana terasa aneh. Banyak siswa membicarakan kabar yang beredar lewat pesan berantai undangan ke sebuah pesta eksklusif, katanya hanya untuk yang terpilih. Anehnya, undangan itu tidak dikirim lewat grup biasa, melainkan tiba-tiba muncul di dalam loker para siswa, termasuk Lilis dan Dapa. Saat Lilis membuka lokernya, sebuah amplop hitam jatuh ke lantai. Ia menatapnya dengan takut-takut, lalu memanggil Dapa. "Dap, ini apa?" Dapa mengambil amplop itu. Membaliknya, tidak ada nama pengirim, hanya segel lilin merah berbentuk simbol aneh, seperti gabungan huruf dan angka. Ia membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada satu kartu undangan bertuliskan, "Malam ini, gedung tua di ujung kota. Jangan bawa siapapun selain yang terpilih." Dapa mengernyit. "Kamu juga dapat, Lis?" Lilis mengangguk pelan, wajahnya pucat. "Iya, aku takut." Dapa menggenggam tangan Lilis erat. "Aku gak akan ninggalin kamu. Kita hadapi ini bareng." Lilis tersenyum tipis, merasa sedikit tenang. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Mereka memutuskan datang, tentu saja dengan persiapan. Dapa membawa senter dan sebilah pisau kecil untuk berjaga-jaga. Lilis mengenakan jaket tebal dan membawa liontin kecil pemberian ibunya yang katanya bisa melindungi dari roh jahat. Mereka berboncengan motor menuju gedung tua itu. Gedungnya terbengkalai, penuh lumut dan retakan. Tapi anehnya, dari dalam terdengar musik lembut, seperti alunan piano kuno. Cahaya lilin berkelap-kelip dari jendela-jendela pecah. Mereka saling pandang. "Kita serius mau masuk?" bisik Lilis. Dapa mengangguk. "Kita udah sampai sejauh ini. Aku ada di sini kok." Mereka mendorong pintu berat yang berderit nyaring. Di dalam, banyak anak muda, berpakaian seperti mau ke pesta mewah. Tapi wajah mereka pucat, mata kosong. Tidak ada yang berbicara. Hanya berdiri atau menari, lambat mengikuti musik. Lilis merasakan hawa dingin menusuk tulang. "Dap, ini gak bener." Dapa menggenggam tangan Lilis makin erat. Mereka berjalan pelan ke tengah ruangan. Di atas panggung kecil, ada sosok mengenakan topeng hitam, memainkan piano dengan jemari kurus panjang. Suasana terasa seperti mimpi buruk. Tiba-tiba, salah satu anak mendekat ke Lilis. Matanya kosong, mulutnya bergerak tanpa suara. Ia menyerahkan secari kertas, lalu kembali ke barisan penari. Dapa membaca kertas itu. Hanya ada satu kalimat, "Pilih, bertahan, atau menghilang." Jantung mereka serasa berhenti. Musik mendadak berhenti. Semua mata memandang mereka. Lilis berbisik, "Dap, kita harus pergi sekarang." Dapa mengangguk. Mereka berlari ke pintu. Tapi pintunya tidak bisa dibuka. Seolah terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Semua orang mulai mendekat perlahan, membentuk lingkaran mengurung mereka. Dapa merangkul Lilis. "Pegang aku erat-erat," bisiknya. Lilis menggenggam jaket Dapa sekuat tenaga. Dari kerumunan, seorang perempuan bergaun putih muncul. Wajahnya pucat, matanya hitam legam. Ia menunjuk Lilis dan Dapa, lalu berbisik, "Kalian pasangan terpilih." Tiba-tiba, lantai di bawah mereka retak. Asap hitam membubung menelan kaki mereka. Lilis menjerit. Dapa mengangkat Lilis dalam pelukannya, berusaha bertahan. Dengan keberanian yang tersisa, Lilis mencabut liontin dari lehernya dan mengacungkannya ke udara. Liontin itu memancarkan cahaya putih, menyilaukan. Semua orang di ruangan itu berteriak mengerikan, lalu menghilang satu persatu. Musik berhenti. Gedung itu sunyi. Pintu terbuka dengan sendirinya.
Dapa dan Lilis berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Begitu sampai di motor, mereka terengah-engah menatap gedung tua yang kini gelap dan hening seperti tidak pernah dihuni siapapun. Di perjalanan pulang, Dapa membisikkan sesuatu ke Lilis. Kalau suatu saat dunia berubah jadi mimpi buruk, aku bakal tetap cari kamu. Aku bakal tetap peluk kamu. Lilis menatap Dapa, matanya berkaca-kaca. Aku juga, Dap. Kamu rumahku. Mereka berpelukan di bawah gerimis kecil yang mulai turun, seolah langit sendiri ikut menangis untuk kisah mereka. Tapi jauh di belakang, dari jendela retak gedung tua, sepasang mata hitam masih mengawasi mereka, menunggu kesempatan berikutnya. Kalau kalian jadi Lilis dan Dapa, berani nggak datang ke pesta undangan misterius kayak gitu? Atau langsung kabur dari awal? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng supaya kalian gak ketinggalan kelanjutan kisah cinta horor mereka episode selanjutnya. Episode 9, Boneka Tertawa di Lorong Sekolah.